Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anak dengan kesulitan belajar atau biasa juga disebut dengan learning disability. Penasaran kan sama videonya? Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, kita pasti sering dengar mengenai tentang learning disability atau anak dengan kesulitan belajar. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Daripada penasaran terus-menerus, mari simak video berikut ini. Jadi, learning disability atau anak dengan kesulitan belajar itu merupakan mereka yang memiliki kesulitan dalam belajar yang meliputi pemahaman atau menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Dan juga kesulitan tersebut terlihat dalam hal mendengar, berpikir, membaca, menulis, serta mengeja. Kira-kira kenapa bisa jadi seperti itu ya? Jadi penyebab learning disabilities yang pertama itu bisa terjadi karena keturunan atau terdapat keluarga yang memiliki riwayat kondisi serupa. Yang kedua, gangguan perkembangan janin atau mengalami gangguan perkembangan pada selama masih berada di dalam kandungan. Kondisi ini tuh biasanya dapat terjadi karena sang ibu memiliki gizi buruk atau terpapar alkohol dan obat-obatan tertentu selama kehamilan. Yang ketiga ini biasanya bayi lahir secara prematur. Yang keempat, bayi ini memiliki berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang kelima, itu trauma. Jadi trauma emosional karena pernah mengalami peristiwa buruk. Nah, kalau ini tuh terjadi pada anak usia dini, trauma emosional ini beresiko mempengaruhi perkembangan otak anak sehingga memicu terjadinya gangguan belajar. Yang keenam, itu menderita gangguan mental tertentu, misalnya adalah depresi. Selanjutnya adalah trauma fisik, seperti cedera kepala atau gangguan sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan kemampuan belajar. Yang terakhir, itu bisa terjadi karena terpapar zat kimia beracun, misalnya seperti timbal. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi dari learning disabilities. Ada 4 klasifikasi dari learning disabilities. Yang pertama itu ada disleksia. Disleksia itu merupakan kesulitan dalam membaca, mengeja, dan memahami kata-kata. Yang kedua ada diskalkulia, yang artinya kesulitan dalam matematika, termasuk kesulitan dalam memahami konsep, angka, dan melakukan perhitungan. Yang ketiga itu ada disgrafia. Disgrafia ini merupakan kesulitan dalam menulis dengan baik dan benar. Yang keempat itu ada disfasia. Disfasia ini merupakan kesulitan dalam berbicara dan memahami bahasa secara verbal. Oke, terakhir dari materi pada video kali ini itu merupakan karakteristik dari learning disabilities. Yang pertama itu adanya gangguan internal. Adanya gangguan internal ini seperti adanya gangguan pemusatan perhatian sehingga kemampuan perseptualnya itu bisa terhambat. Yang kedua itu ada defisit prestasi akademik. Nah, defisit prestasi akademik ini biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik. Yang ketiga itu ada masalah sosial emosi. Anak learning disabilities ini biasanya mengalami masalah seperti kesulitan dalam membaca isyarat sosial, menafsirkan perasaan orang lain, dan mengelola konflik di sekitarnya. Yang keempat itu ada gangguan pembelajaran nonverbal. Nah, biasanya anak learning disability ini juga mengalami defisit dalam beberapa area, seperti disfungsi motorik, visio-spasial organisasi, sosial, dan sensorik. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kalian bisa memahami pembelajaran ini dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.